Kami bersyukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Kami bersyukur. Mari membawa hati mengucap syukur. Buka hati dengan ucapan syukur. Engkau mengucap syukur bukan karena keadaanmu baik, tapi engkau mengucap syukur karena engkau milik Yesus. Engkau anak-anak Tuhan. Engkau keluarga kerajaan Allah. Kina masyara la 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 bayara la bayara la bayara la masyara la 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 la. Ya la 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 masyara kana bayara la 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 masyara. Ya la 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 bayara la bayara la masyara. Kina masyara la 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 masyara. Ya la 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 bayara la bayara la masyara. Tapi setiap kami Tuhan di mana berada di dalam nama Yesus, kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Glory, oh yeah, shakara la 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 bayara la masyara. Kina masyara na 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 masyara. Oh, na masyara la 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 bayara la la mo. Ya la 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 masyara masyara. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Rasakan nama syera mayara la mayara la masyara. Sembah Dia, Yesus layak disembah, Yesus layak ditinggikan di dalam nama-Mu. God be the glory, Lord. La 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 masyara la 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 mayara la mayara la mayara la masyara. God be the glory. Engkau baik, Engkau baik, oh Yesus, Yesus. Haleluya. Glory, Hosana baginya. Glory, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Berkata Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari imani pujian-Mu dan berkata, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah. Amin. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita berkata, Yesus, kemuliaan
Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama mengucap syukur, katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Oh, oh, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari belajar menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Mari belajar menikmati hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan hadirat Tuhan. Karena percayalah, ketika Tuhan Yesus hadir, ada perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam hidupmu. Pagi hari ini datang menghampiri hadiratnya, menikmati hadiratnya. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi dengan lembut berkata di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Dengan segenap hati berkata segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, yes, menyembahmu,
Yesus, ku kami menyembah Yesus, Yesus, kami menyembah Kau. Ya nama shalalalalala ya nama, ya nama masing-masing pribadi kau sedang berbincang-bincang akrab intim dengan Tuhan. Percayalah hadirat Tuhan sama. Baik itu di sini, dimanapun kau berada, hadirat Tuhan sama Bapak Ibu. Buka hati di hadapan Tuhan. Terima dengan sungguh. Kau masyarakat menikmati, menikmati Kau Yesus, menikmati Kau Yesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hadirat-Mu Tuhan indah. Hadirat-Mu Tuhan luar biasa.
Oh, mulianya hadiratmu, yes. Kami baitmu memujamu, yes. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu. Kau memenuhi tempat di mana kami ada, Tuhan. Memenuhi tempat ini. Mari kau yang sungguh-sungguh rindu berkata, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, yes. Kami baitmu, berkata, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekatan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini. Biarlah pujian kami Tuhan semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan fokus kami satu. Kami membawa pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Bukan karena setiap kami diberkati luar biasa melimpah, tapi kami tahu Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuja, Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang saat ini menyaksikan beribadah bersama, kami tahu dengan sungguh bagaimana cara kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami datang bukan karena rutinitas kami, tapi kami datang menyenangkan hati Tuhan. Fokus kami satu, kami membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Dengan rasa bangga kami datang hampiri Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan. Kau yang memenuhi setiap hati pribadi. Pagi hari ini Tuhan, urapi setiap kami. Kami alami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kami alami Yesus pagi hari ini dengan sungguh Tuhan, Roh-Mu yang berbicara berkarya dengan sungguh. Kina masyada la 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 bayar la bayar la bayar la bayar la bas. Kina masyada la bayar la bayar la bayar la bas. Kina masyada la bayar la bayar la bas. Kina mama 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 mama. Kina masyada la bayar la 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 bayar la bayar la bas. Jesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mari dengan penuh cinta angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh mulianya
kami baitmu, yes. Memujamu, yes. Diberkati Kau Tuhan denganku, jika kami dalam hadiratmu, yes. Memenuhi tempat ini. Sekali lagi angkat suaramu dengan lembut, katakan, oh mulia, yes Jesus, hadiratmu, amin. Kami baitmu, rasakan nama ya Rabbas. Amin. Diberkati Kau Tuhan denganmu, jika kami dalam dekapan ini. Ya Allah, masyarakat, masyarakat, Allah, ya Allah, masyarakat, ina masyarakat, bebaskan roh penyembah.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Oh Lord, praises to your name, yes. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, sing, yes. I sing praises to your name. Oh Lord, praises, Lord, to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu, oh Jesus. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala hormat kami. Namamu besar dan layak dipuji. Yes, nyanyi pujian bagimu. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Yes. Oh, praises to your name. Oh, Shakarabaya. For your name is great and greatly to be. Mari perkatakan, imani pujianmu, hidupkan. I sing praises to your name, oh Lord. Oh Lord, praises
Di dalam segala keadaan sekalipun Tuhan, biarlah setiap umat-Mu tetap mengangkat tangan. Dan kami katakan, Yesus kami dahsyat. Yesus kami luar biasa. Yesus kami mampu mengadakan yang mungkin saat ini kami belum menerimanya. Tapi kami percaya berjalan dengan Yesus kami dimampukan. Berjalan dengan Yesus kami dikuatkan. Berjalan dengan Yesus ada perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan, menjadikan kami umat-Mu yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin terkagum-kagum akan kasih Tuhan. Kuat dan teguhkan iman setiap kami, Bapa. Berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. For your name is great and greatly. For your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami untuk kami boleh sama-sama menyembah. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini Tuhan. Kami persiapkan telinga rohani kami untuk kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Roh Kudus, persiapkan setiap umat-Mu Bapa. Biar firman yang disampaikan tidak sia-sia. Kami dapat menangkapnya secara iman. Kami percaya Tuhan Kau mau berbicara secara pribadi bagi kami. Persiapkan hamba-Mu Tuhan, Ibu Ruth Yulia. Kami percaya Tuhan Kau punya pesan yang luar biasa bagi setiap umat-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Sukacita sekali bisa ketemu lagi kita hari ini ya. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2020. Kita akan masuk tahun 2021 yang saya percaya akan menjadi tahun yang sangat spesial teman-teman semuanya. Sepanjang tahun 2020 banyak orang mengeluh ini menjadi tahun yang berat, tahun terburuk bahkan katanya. Tetapi saya menangkap begini sejak awal tahun 2020 maupun sejak akhir tahun 2019, Tuhan sudah berbicara banyak mengenai tahun 2020 ini, bahwa ini akan menjadi tahun kita berdiam di tepi sungai Kerit, saudara. Nah, saya menangkap beberapa waktu ini yang saya siapkan untuk saya sampaikan nanti, mungkin bukan hari ini, bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang sangat istimewa. Singkat ceritanya, akan ada dua generasi yang dibangkitkan Tuhan tahun 2021, yaitu generasi Isakar dan generasi Benyamin. Jadi tahun 2021 akan menjadi tahun generasi Isakar dan generasi Benyamin. Kalau tahun 2020 menjadi tahun Sungai Kerit, tahun Elia tinggal di Sungai Kerit, dan sungguh Bapak Ibu, selama tahun 2020 ini kita melihat banyak dari saudara dan saya dipaksa untuk di lockdown, dipaksa untuk menyendiri dengan Tuhan, karena ternyata semua sepanjang tahun ini adalah persiapan untuk sesuatu yang ajaib di tahun 2021 ya. Memang tahun 2021 akan menjadi tahun di mana banyak masa sukar akan mulai terjadi, akan banyak bertambah. Seperti ada seorang nabi yang pernah mengatakan bahwa kita akan menghadapi tahun lembu kurus, kemudian lanjut dengan lembu berdarah, sampai lembu sekarat dan lembu mati. Tetapi di sisi yang lain, bagi anak-anak Tuhan tertentu, tahun depan justru akan menjadi tahun Isakar dan tahun Benjamin, tahun yang ajaib dan luar biasa. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan
saya akan berbagi. Tapi pada waktu hari ini, saya cuma ingin simple aja, membagikan kepada semua teman-teman. Kira-kira 1 bulan yang lalu, saya sempat mengalami down. Saya sempat mengalami down banget ya, teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman semua. Sejak dari bulan Maret ketika lockdown terjadi, juga di sini yang membuat saya nggak bisa keluar dari Australia. Saya merasakan betul bagaimana selama masa lockdown merupakan betul-betul masa menanti. Banyak yang ngomong, kapan Bu kira-kira akan selesai, kapan kira-kira kita ini akan lepas, dan apa yang akan terjadi. Seperti di cover, seperti ditutup semua sama Tuhan. Saya masih ingat di awal tahun 2020 saya menyampaikan pesan melalui Zoom. Saya melihat satu penglihatan bahwa ada sebuah tembok yang sangat tinggi, yang saya nggak bisa lihat di baliknya. Dan Tuhan ngomong, nggak usah berusaha intip-intip apa yang ada di balik tembok. Tapi saya juga melihat bahwa saya dan banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam bagian dalam dari tembok, saya melihat kita itu seperti ada piring besar-besar, dan piringnya itu tingginya seleher, dan di dalam piring itu ada berbagai makanan yang lesat-lesat, bukan salad tok, ya, bukan sayur tok, tapi lesat-lesat, steak, salmon, dan sebagainya. Seperti menjanjikan bahwa sekalipun kamu pada tahun ini akan seperti di-lock oleh tembok, kamu tidak usah cari tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kamu yang ada di dalam, aku akan memelihara kamu, aku tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Saya masih ingat tahun 2020 awal, saudara. Masih ingat saya di bulan Maret, ketika ada Zoom, saya mulai membagikan itu kepada banyak orang. Nah, hari ini, saya cuma ingin mengingatkan saudara, kira-kira 1 bulan yang lalu saya sempat down. Ini sudah memasuki bulan ke-9 saya di Perth, dan saya mengalami down. Saya mengalami down itu bersamaan dengan beberapa hal. Salah satunya, terus terang saudara, kalau saudara dalam kondisi di Indonesia di lock, ada yang bilang begini, enaklah burut ke lockdown-nya di Australia. Nah, tapi bagi saya secara pribadi, saya ke lockdown di Australia itu bukan merupakan hal yang mudah, saudara ya. Karena pengeluaran itu jalan terus, pengeluaran jalan terus dalam dolar. Seperti saya sharing, pernah beberapa kali sharing di Zoom, bahwa seenak-enaknya di Australia ke lockdown, memang udara bagus, udara bersih, oke. Tapi pengeluaran dalam dolar itu menjadi berat buat saya, karena secara manusia kita di sini ke lock dengan kondisi pisah, di mana kita tidak bisa bekerja, saudara. Berarti saya maupun suami, kita tidak ada pemasukan. Tapi pengeluaran jalan terus dalam dolar. Nah, itu yang membuat berat. Kalau di Surabaya, dengan bekal modal 50.000, kita masih bisa makan ya. Satu keluarga bisa makan lah. Tapi kalau di sini $5, saudara nggak dapat apa-apa, cuma bisa dapat minuman bubble tea, itu pun nggak pakai bubble-nya ya, saudara. Jadi, secara manusia, hari demi hari, namanya pendeta juga manusia ya, saudara. Akhirnya kita juga mulai mikir, aduh, ya apa ini pengeluaran jalan terus. Sampai 1 bulan yang lalu, saya sempat bersama dengan suami, kami bertekad untuk balik ke Surabaya. Perbatasan dibuka, border itu dibuka. Kalau kita mau pulang ke Surabaya, kita mau pulang ke Indo bisa. Karena bagaimanapun kita warga negara Indonesia. Tetapi jangan harap kita bisa masuk lagi terutama ke Western Australia, ke Perth. Kalau Melbourne, saya dengarnya dibuka tanggal 7 Desember. Penerbangan internasional saya dengar dibuka tanggal 7 Desember. Tapi Western Australia tidak mau dibuka tanggal 7 Desember. Natalan belum mau. Bahkan saya mendengarnya Western Australia baru akan membuka border internasional kalau sudah ada vaksin. Kalau sudah ada vaksin. Jadi ketika bulan lalu saya mendengar kabar border akan dibuka setelah ada vaksin, kemudian ditambah lagi pengeluaran jalan terus, wah sempat itu menjadi pressure ya teman-teman, sempat menjadi pressure yang bertubi-tubi sampai down berat buat saya. Terus kemudian ditambah dengan Tuhan, kalau ini border belum buka dan sebagainya,
terus kemudian saya tidak bisa kerja dan sebagainya. Minimal kalau sama-sama tidak bisa kerja ya teman-teman, at least kalau paling tidak kalau di Indonesia pengeluarannya rupiah, jadi masih nggak terlalu berat. Di sini pengeluaran dolar. Plus awal tahun bulan Januari harus pembayaran uang sekolah lagi karena anak-anak saya akan masuk kuliah. Jadi kalau masuk kuliah, pembayaran uang sekolah. Dan saudara terus terang, akhirnya saya dengan suami sempat bertekad untuk kita balik Indo, dan sudah nggak usah melanjutkan sekolah di Australia, sudah. Saya pikir pulang Indo aja, sekolah di Indonesia. Kita banyak hal berubah, jadi yang saya mungkin tidak bisa cerita detail kepada saudara, intinya membuat kita down berat, teman-teman. Ditambah lagi bulan lalu, saya mengalami serangan, yaitu tiba-tiba muncul benjolan di leher saya, teman-teman, muncul benjolan di leher saya, sehingga saya merasakan betul-betul bahwa, waduh, di sini saudara kalau periksa dokter, iya kalau permanen residen, kalau yang penduduk enak saudara gratis, mereka ada tunjangan yang namanya Medicare, jadi mereka semua gratis. Tapi saya orang asing, internasional, kita tetap bayar. Saudara bayangkan ya, periksa dokter di sini berapa. Dokter gigi aja, anak saya tempo hari, dokter gigi aja saudara, itu nyabut gigi, itu $400 loh Bapak Ibu, $400 itu 4 juta. Itu cuma nyabut gigi biasa karena giginya ada yang tumpul, ada yang pecah gitu loh ya. Jadi cuma nyabut gigi itu $400. Bayangin saudara, saya bilang gila. Nah, kalau gini periksa darah, USG dan sebagainya kena berapa? Jadi terus akhirnya down banget, makanya itu saya bertekad pada waktu itu saya mau balik Indonesia. Terus saya tinggal nunggu bulan November ini ujian akhir anak saya. Saya pikir sudah anak saya selesai ujian, sudah saya pulangkan ke Indonesia. Saya pikir gitu aja, saudara. Tapi Tuhan itu ajaib luar biasa. Waktu bulan lalu ketika saya down, saking down-nya, mungkin kebaca pada waktu saya khotbah di satu gereja, itu down-nya itu kebaca banget, saudara. Nah, ketika saya down dan kebaca itu, saudara, kemudian akhirnya setelah selesai khotbah, tiba-tiba ada seorang wanita menemuin saya. Ada seorang wanita menghampirin saya, teman-teman. Saya kaget waktu perempuan ini menghampirin saya, orang Malaysia. Penampilannya sangat sederhana sekali. Penampilannya, bahasanya orang Jawa itu nggak ngeromesin ya. Bahasanya orang Jawa itu nggak ngetoin. Dan kemudian perempuan ini menemuin saya, tiba-tiba dia bilang begini, "Sister," dia ngomong gini, "Saudaraku, aku tahu kamu tuh worried dengan keadaanmu. Kamu tuh banyak ketakutan dengan kondisimu." Tapi dia bilang begini. Tapi kamu dengar no. Firman Tuhan bilang begini, Daud ngomong begini, "Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar itu sampai minta-minta dan sampai kelaparan." Dengarkan, sister, dengarkan. Kamu itu tidak mungkin sampai pulang ke Indonesia, balik, karena kondisi kamu tidak bisa makan, karena kondisi kamu tidak bisa bayar uang sekolah anak, karena kondisi kamu tidak bisa support secara keuangan. Kamu tidak mungkin akan terjadi itu, apalagi sampai minta-minta. Dia bilang begitu, saudara. Loh, kenapa kok kamu yakin kayak gitu? Dia jawab begini, teman-teman, dengerin baik-baik. Aku tuh yakin kamu tidak akan sampai minta-minta, tidak akan sampai kelaparan, tidak akan sampai tidak bisa nyekolahkan anak. Karena kamu sudah punya covenant dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah pernah memberikan janji kepadamu. Tuhan sudah pernah memberikan covenant kepada kamu. Sehingga apa yang Tuhan sudah pernah berikan sebagai perjanjiannya kepada kamu, tidak mungkin Tuhan itu akan membatalkan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menepati janji.
Dengarkan sister, kalau Tuhan sudah memberikan covenant kepada kamu, bahwa Tuhan akan memelihara kamu, Tuhan akan menyertai kamu, kamu datang ke Perth ini, Tuhan pernah berjanji kamu akan dipelihara, Tuhan pernah berjanji kamu akan disertai, Tuhan tidak mungkin tidak akan menepati janji. Saya kaget. Bapak Ibu dengarkan semuanya. Saya tidak tahu perjanjian apa yang Tuhan sudah pernah berikan kepada saudara. Mungkin melalui seorang yang bernubuat, mungkin ketika saudara baca Alkitab, saudara dapat rema yang hidup, mungkin ketika saudara berdoa, saudara tiba-tiba dapat pesan Tuhan. Dengan cara apapun, saudara pernah menerima janji. Mungkin berupa janji keuangan, mungkin berupa janji mengenai kesembuhan, mungkin pernah berupa janji mengenai pemeliharaan terhadap anak-anak, mungkin berupa janji mengenai pekerjaan atau keuangan. Dengarkan, saudara, dengarkan. Kalau Tuhan sudah pernah melepaskan perjanjiannya, Tuhan sudah pernah melepaskan janjinya, Tuhan pasti akan menepati apa yang sudah dia janjikan sejak dari awal tahun 2020. Alkitab mengatakan, kalau Tuhan sudah melepaskan janjinya, Tuhan itu membuktikan dia tidak akan pernah membatalkan, apalagi dia tidak menepatinya. Saya kasih contoh buat teman-teman. Saya kasih contoh. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 15 sampai 17. Saudara, firman Tuhan menceritakan begini, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 17. Tuhan ngomong begini ke Daud, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripada hadapanmu. Perhatikan ayat 16. Ini janji Tuhan ke Daud. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Perhatikan, ini janji Tuhan ke Daud. Makanya saudara kalau pernah dapat janji Tuhan, tulis Bapak Ibu, tulis. Sebab saudara dan saya akan gampang lupa. 1-2 bulan kemudian kita lupa. Setiap dapat nubuatan, setiap dapat rema, setiap dapat janji Tuhan, Anda tulis, Anda catat. Anda sudah pernah merekam. Tapi Anda saya sarankan, setelah dari rekaman pun catat. Karena ketika Anda rekaman, Anda kadang-kadang rekamannya mungkin hilang atau gimana, Anda sulit untuk mendengarnya kembali. Anda catat semuanya. Alkitab bilang begini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selamanya. Jadi Tuhan itu janji gini sama Daud. Pokoknya keturunannya Daud akan selalu berdiri sebagai istilahnya keluarga kerajaan di hadapan Tuhan. Keturunannya Daud akan selalu ada di hadapan Tuhan, duduk di hadapan tahta. Mungkin saudara tanya gini, mana janji Tuhan yang ini kok enggak ada? Mana keturunannya Daud? Kan sekarang sudah enggak ada di atas tahta. Siapa bilang? Saudara tahu, keluarga Ratu Elizabeth di England, keluarga kerajaan England, itu adalah keturunan dari Raja Daud. Keluarga dari kerajaan Queen Elizabeth, itu adalah keturunan dari Raja Daud. Waktu saya tahu ini saya kaget. Tuhan menepati janjinya dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Bahwa keluarga Daud akan tetap duduk di hadapan Tuhan di tahta. Tuhan nepatin janji. Saya kasih contoh lain Bapak Ibu. Saya kasih contoh lain. Saudara tidak usah buka ayatnya. Pada waktu Hagar diusir oleh Abraham dan Sarah. Hagar bersama dengan Ismail. Alkitab menceritakan dalam Kejadian pasal 16. Mereka sampai kekeringan, sampai kehausan, di tengah perjalanan sampai Ismail dying sekarat. Lalu kemudian Hagar menangis dan Tuhan berbicara begini. Anakmu Ismail akan menjadi bangsa
yang besar. Bangsa yang besar. Bapak Ibu dengar, kenapa Tuhan memberkati keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Kita melihat keturunan Ismail hari ini menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena Tuhan pernah janji ke Abraham, aku akan membuat keturunanmu sangat besar. Tuhan tidak pernah bilang, keturunan yang dari Sarah lah yang akan kubuat besar. Yang lain enggak. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tuhan bilang, keturunanmu kubuat besar. Baik mau dari Sarah, maupun dari Hagar. Kalau Abraham punya 10 istri, semua anaknya akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Ingat, walaupun Abraham dan Sarah katakan mempunyai skenario sendiri sampai muncul Hagar, tetapi Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Saya tidak tahu Tuhan janji apa pada saudara. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji sejak awal tahun 2020, bahwa dia akan menyertai saudara melewati semua badai ini, dan tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan genapi. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menolong, menggandeng, menopang saudara di dalam finance sekalipun, melewati masa-masa sulit sepanjang tahun ini, Tuhan akan menepati janji. Saudara, waktu saya disadarkan oleh seorang wanita sederhana ini, dia bilang, sister, aku tuh yakin kamu tidak akan kelaparan, tidak akan sampai minta-minta. Karena kamu pasti pernah menerima janji dari Tuhan kan, bahwa sebelum kamu ke Perth, sebelum kamu ke Australia, Tuhan akan menyertai kalian kan. Saya nangis, saudara. Saya bilang, iya. Nah, kalau Tuhan sudah pernah ngomong, berarti kamu tidak bakalan pulang karena gara-gara kamu tidak bisa makan. Pulang gara-gara kamu tidak ada uang untuk makan. Pulang gara-gara kamu tidak ada uang untuk menyekolahkan anak. Karena ketika Tuhan mengutus kamu ke Australia, Tuhan sudah memberikan janji, dia akan menyertai kamu, memelihara kamu. Dengarkan baik-baik. Pagi hari ini, yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, standing in the covenant, berdiri di atas perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Saudara, dalam perjalanan, kenapa saya tuh bisa takut? Karena saya melihat keadaan. Saya melihat kenyataan, saudara. Saya melihat fakta yang ada di depan mata. Saya melihat, bahkan saya mendengar. Saudara dengarkan baik-baik, ada 2 pintu masuk yang sangat berbahaya sekali, yang bisa melemahkan iman kita. Yaitu mata sama telinga. Mata sama telinga. 2 pintu masuk yang berbahaya. Mata sama telinga. Coba Anda bayangkan, mata ini bisa membuat kita down. Satu kali dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14, ayat 10 dan 11, diceritakan dalam firman Tuhan, orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka sampai persis di depan mereka. Mereka melihat apa, saudara? Lautan. Di depan mereka melihat lautan. Di dalam Keluaran 14, kita lihat sebentar ya. Lihat. Keluaran 14 ayat 10. Sampai dengan ayat 11. Di depan mereka, oke ya, di depan mereka, ketika Firaun telah dekat, lihat, orang Israel menoleh, lihat, perhatikan, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel. Perhatikan, apa yang membuat orang Israel takut? Karena mereka menoleh, ngeliat di depan laut, di belakang tentara Firaun ngejar. Guboh, panik, takut, saudara. Ini loh pintu yang terjadi, yang membuat kita bisa tidak melihat mujizat. Kenapa kita bisa tidak melihat mujizat? Karena kita down, kita goyah. Saudara, Yakobus bilang begini, jika kamu bimbang, jangan kamu berharap akan terima sesuatu. Dari mana kita bimbang itu muncul? Karena kita goyah. Goyahnya kenapa? 2 pintu. 1, mata.
Makanya di dalam Injil Matius dituliskan begini, kalau matamu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu sehat, sehat semua tubuhmu. Matius 6 ayat 22 dan 23. Kalau matamu sehat, sehat seluruh tubuhmu. Bapak Ibu, yang bikin kita lemah karena kita melihat di depan mata, kok keadaan belum berubah. Kita melihat di depan mata, kok Tuhan belum menolong. Kita melihat di depan mata, saldo kita makin menipis. Kita melihat di depan mata, pekerjaan kita begitu parah. Kita melihat di depan mata, pekerjaan kita sepi. Kita melihat di depan mata, kok tambah susah. Itu yang membuat kita down. Pintu kedua yang membuat kita down adalah telinga. Makanya Alkitab itu bilang begini, barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah dipakai untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Saudara, bahaya yang kedua yang bisa menggoyahkan iman saudara dalam masa penantian ini adalah telinga. Dengarkan baik-baik. Mata sama telinga. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat, masuk ke hati, kita mulai goyah, kita mulai ragu, apakah mujizat akan terjadi? Bapak Ibu dengar, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun depan akan lebih sukar lagi, tapi dengarkan baik-baik, walaupun tahun depan lebih sukar lagi, tahun depan itu akan menjadi tahun supernatural provision. Tahun di mana penyediaan secara supranatural akan berlimpah-limpah luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menerima penyediaan supranatural kalau kita tidak melatih iman kita mulai dari sekarang? Jangan biarkan mata sama telinga saudara melihat dan mendengar yang jelek, yang salah sehingga kita down. Mendengar contohnya apa? 12 pengintai. Anda ingat kan ceritanya? 10 balik, bawa berita buruk, bawa cerita yang buruk-buruk. 10. Akhirnya apa? Seluruh orang Israel down. Dan ketika mereka down, mereka bilang begini, apakah tidak ada kuburan yang lain sehingga kamu mau mengubur kami di sini? Bolak-balik mereka kalau ngomel begitu, sama alasannya. Mereka protes sama Musa, kok kamu bawa kita ke sini? Padahal mereka yang doa, mereka yang minta sama Tuhan. Jadi dengarkan. Ketika mata dan telinga mendengar, lalu hati ini mulai goyah, mulai bimbang, mulai down. Yakobus mengatakan kalau kamu bimbang, kamu nggak akan terima mujizat. Padahal ketika Tuhan sudah memberikan covenant, ketika Tuhan sudah memberikan janji, Tuhan akan menepatinya. Tuhan akan menepatinya. Ketika 1 bulan yang lalu, saya tiba-tiba muncul benjolan di leher. Saudara, kalau saya pakai ini bukan karena saya mau menutup. Ketika saya muncul benjolan di leher, benjolan ini sebesar apa ya? Mungkin sekitar, kalau tidak salah kemarin diperiksa itu sekitar 3 cm. 3 cm. Benjolan ini 3 cm. Waduh, Bapak Ibu, saya ini kan takut untuk tes. Bukan karena takut hasilnya tok, tapi juga karena takut bayarnya berapa. Dan saya ini tapi tidak cerita sama orang-orang. Saya nggak mau cerita kalau saya itu ada problem, karena saya nggak mau dalam tanda kutip seperti meminta-minta. Terus kemudian saya cerita sama satu teman di sini, Cik, aku ini loh kok moro-moro ada benjolan. Wah, saudara tahu, teman saya langsung ngomong gini, Bu Ruth, hati-hati, tumor itu tumor. Loh, kok bisa tumor, Cik? Saya mulai browsing di internet, mulai browsing di Google, saudara. Benjolan di leher kiri. Jadi ada di Google, Bapak Ibu, benjolan di kiri, benjolan di kanan, ada kabeh. Wah, tambah down saya baca di internet. Wah, benjolan itu bisa kanker, bisa tumor, bisa tiroid. Jadi teman saya tiba-tiba bilang, wah itu tumor itu. Saya dulu punya benjolan, persis itu. Loh, terus aku bilang, enggak lah, Cik, kalau di internet bilang, kalau tumor atau kanker itu atos. Ini ndak atos kok, ini empuk, bisa gluyur-gluyur, bisa gerak-gerak gitu kok. Tuh, lo punyaku ya empuk kok, tapi aku tumor. Wes ojo dipegangi, nanti tambah ngerambat gak karu-karuan. Wah, Bapak Ibu bayangin, kita duwenger gitu tambah down loh. Tambah khawatir gak karu-karuan. Terus habis itu, anaknya cerita gini, oh, saya ya pernah benjolan, tapi kalau saya bukan tumor, Bu Ruth, saya tiroid. Tiroid itu ada 2, Bu Ruth, hipertiroid sama hipotiroid. Kalau hipotiroid itu, Bu Ruth, gejalanya badan itu kayak gampang greges, merasa kedinginan. Kalau hipertiroid, gejalanya badan itu merasa panas terus, sumuk, kepanasan.
Saudara percaya enggak, gara-gara dengar gitu, bisa kerosok-kroson loh Bapak Ibu, bisa kerosok-kroson loh. Bisa kerosok-kroson. Iya ya, pada waktu di mobil nyala nasi, kok jadi nyala nasi nih, kok rasanya aku greges, kayak kademen. Terus langsung saya ngomong, wah hipotiroid. Bapak Ibu bisa kerosok-kroson. Bahaya loh kita itu dengar bisa kerasa-kerasahan. Kita, saudara, saya masih ingat di awal-awal coronavirus ini, COVID, itu bisa tiba-tiba kerosok-kroson, kayak tenggorokan itu kayak gatel-gatel. Wah, jangan-jangan kena corona ini. Kayak gatel-gatel, keri-keri. Wah, jangan-jangan ini gejala ini mulai kena corona, kena virus. Saudara, jadi bahaya banget ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu bahaya banget. Saudara dengar no. Kalau hari-hari ini saudara mulai diserang dengan yang namanya keraguan, saudara mulai diserang dengan yang namanya down, biasanya masuk karena dua pintu, karena mata sama telinga. Dan kalau itu terjadi, saya pengen mengajarin saudara melakukan satu hal yang amazing banget, yang luar biasa. Saudara buka 1 Samuel pasal 17. Saudara buka 1 Samuel pasal 17. Saya cuma mau kasih satu tips pada saudara semua pagi hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-17. Oke ya. 1 Samuel pasal yang ke-17, firman Tuhan menuliskan begini. Kita lihat ya. Anda tahu ceritanya Goliat menantang orang Israel ya? Goliat menantang tentara Israel. Nah, saya mau Anda praktekkan ini teman-teman. Saya melihat banyak teman-teman yang mengalami breakthrough beberapa waktu ini karena mempraktekkan ini. Saya mau kasih tips simple, tapi bisa Bapak Ibu lakukan. Kita lihat di ayat yang ke-4. Kita lihat dulu ya, ayat 4. Saya mau Anda lihat prosesnya ya. Kita lihat ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, dan seterusnya. Saya tidak akan baca. Tapi intinya, orang sudah lihat modelnya, orang sudah ketakutan. Betul tidak Bapak Ibu? Tingginya 6 hasta sejengkal, itu seberapa? Tingginya sebesar setinggi ring bola basket. Kalau saudara tahu ring bola basket, nah itu tingginya segitu. Ring bola basket. Tingginya Goliat. Terus kemudian bajunya pakai baju sirah, segitu beratnya, Anda bisa bayangkan, 5.000 sikal tembaga itu sekitar berapa puluh kilo. Nah, saudara Anda bayangkan kalau lihat dari penampilan aja udah goyah. Lihat dari penampilan tuh sudah goyah. Perhatikan. Terus apa yang dilakukan Goliat? Ini loh caranya setan. Bapak Ibu dengarkan, caranya setan menggagalkan saudara menerima keajaiban dan breakthrough. Ini caranya setan. Goliat dituliskan selama 40 hari, terus-terusan ngomong begini, mana Tuhanmu? Ayo sini keluarkan, katanya kalian hebat, ayo keluarkan satu pahlawanmu, lawan namaku, orang yang paling hebat di antara kalian keluarkan. Saudara, yang dilakukan Goliat itu menyerang mentalnya orang-orang Israel, menyerang mentalnya mereka. Tapi saya mau tunjukkan, nih lihat ayat 11, 1 Samuel 17 ayat 11. Dengerin. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, lihat, mereka dengar no, lihat. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Dengar no, orang berapa banyak yang ngomong, kondisi sekarang lagi soro, lagi susah, kabeh sepi, kabeh hancur. Lu untuk proyek 1-2 aja sudah puji Tuhan. Itu sudah keajaiban. Saudara dengarkan, saudara tidak dipanggil untuk orderan cuma 1-2. Saudara tidak dipanggil untuk cuma orderan, ya wis pokoknya ada. Dengarkan, saudara dipanggil untuk diberkati luar biasa. Karena apa? Supaya saudara bisa tampil beda. Dan ketika saudara beda, saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Saudara dipanggil bukan untuk dalam tanda kutip cuma survive bertahan hidup. Saudara dipanggil untuk excellent. Saudara dipanggil untuk tampil dengan dahsyat sekali. Sekarang saya ajak saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dan saya berdoa ini yang akan saudara lakukan. 1 Samuel pasal 17. Oke. Lihat ya. Ayat yang ke-45. Si Goliat ngolok-ngolok Daud. Menghancurkan mentalnya. Mengedownkan dia. Lihat ya, kata-katanya Goliat ya itu juga. Mengintimidasi.
Cara kerja iblis adalah selalu mengintimidasi saudara. Iblis mengintimidasi saya. Mana lihatan? Keadaan tambah sulit. Mana lihatan? Kamu ditambah keluar benjolan lagi. Mana lihatan? Mari gini kamu bayar sekolah. Mana lihatan? Nggak ada mujizat terjadi. Saudara, ini yang Tuhan tunjukkan. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Daud berkata kepada orang Filistin itu. Kepada siapa? Goliat. Daud berkata kepada Goliat. Saudara, ada waktunya. Saudara tidak hanya berdoa, Tuhan, tolong pindahkan gunung. No. Tapi saudara harus berkata, gunung, kamu pindah. Lihat itu ya. Daud ngomong sama orang Filistin. Ngomong sama musuhnya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara, binatang di liar, supaya seluruh bumi tahu orang Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhan engkau akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Satu tips yang saya mau ajarin buat Bapak Ibu hari-hari ini. Declare. Deklarasikan. Deklarasikan. Saudara dengar, beberapa waktu ini, satu yang diajarkan Tuhan ke saya, declare. Saya dulu suka declare. Sekarang mulai mundur. Dan Tuhan tegur lagi. Declare. Nah. Saudara, Anda jangan bilang begini. Bu, kan Tuhan sudah maha tahu. Kan pokoknya cukup tahu. Aku tinggal nunggu. Enggak. Saudara ingat ayat yang bunyinya begini. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Itu bahasa aslinya gini, dengerin. Apa yang kamu ikat dengan kata-katamu di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu ikat dengan kata-katamu di bumi akan terikat di surga. Bapak Ibu, ini yang saya ajarin buat saudara. Menangkan peperangan saudara hari ini bukan dengan menangisi kapan gunung ini dipindah sama Tuhan. Bukan dengan menangisi kapan pintu itu dibuka. Bukan dengan menangisi kapan tangan Tuhan turun. Tetapi ini waktunya saudara berdiri ngomong sama Goliat. Ngomong sama gunung. Dengarkan. Tuhan berkata, aku akan disertai, aku akan disertai. Saudara, itu yang saya lakukan. Saya berdiri dan saya mulai ngomong begini. Saya masih ingat beberapa bulan lalu tiba-tiba seorang hamba Tuhan bernubuat pada saya. Waktu itu saya tidak sakit, saudara. Tiba-tiba bernubuat begini. Tuhan berkata kamu itu akan umur panjang. Tuhan berkata kamu itu akan umur panjang. Hamba Tuhan itu waktu ngomong doakan saya seperti itu, saya tuh dalam kondisi tidak sakit, saudara. Saya tuh dalam kondisi tidak sakit. Saya ingat perkataan itu. Kemudian saya ngomong gini, dengarkan ya, Tuhan sudah pernah ngomong, aku akan umur panjang. Sehingga aku katakan, benjolan kamu bukan tumor, kamu bukan kanker, kamu bukan penyakit apapun. Dan aku umur panjang, aku tidak mati gara-gara kamu. Aku umur panjang karena Tuhan sudah mengatakannya. Dan Tuhan sebelum membawa aku ke Australia untuk membawa anak-anakku sekolah di sini, Tuhan sudah pernah ngomong bahwa Tuhan akan memelihara anak-anakku, Tuhan akan memelihara keluargaku, Tuhan akan bertanggung jawab atas keluargaku. Hari ini juga aku menerima kemenangan dari Tuhan, hari ini juga aku melihat pemeliharaan Tuhan, hari ini juga aku melihat mujizat terjadi, hari ini juga aku melihat keajaiban Tuhan akan dinyatakan. Kayak orang gila Bapak Ibu. Saya declare itu tiap hari. Tiap hari. Bapak Ibu, mujizat tidak langsung hari itu terjadi. Tapi beberapa hari kemudian, sebuah mujizat terjadi. Seseorang dikirim Tuhan untuk memberkati kami. Tiba-tiba dia telepon. Saya kok tidak tahu kenapa, katanya disuruh Tuhan untuk memberkati CC, untuk bayar uang sekolah. Saya tidak pernah cerita di Zoom.
Saya nggak pernah cerita. Saudara, Tuhan itu ajaib. Kemudian Bapak Ibu tahu, sampai pengeluaran untuk urusan sehari-hari, beras, sayur, makan makanan, terus minyak, itu kan harus beli. Kira-kira 3 minggu lalu, ada orang datang, moro-moro ngomong gini, Bu Ruth, saya disuruh Tuhan untuk mengambil alih tanggung jawab untuk pembiayaan seluruh kebutuhan grocery Ibu. Grocery itu kayak beras, telur, gula, garam, bumbu-bumbu, minyak, semua keperluan masak. Itu ada orang nanggung semua loh Bapak Ibu. Jadi jujur, berarti saya tuh enggak butuh pengeluaran. Enggak butuh pengeluaran. Kecuali kepengen beli baju, itu lain cerita. Tapi pengeluaran apa-apa, segala keperluan rumah tangga apa, saya enggak butuh pengeluaran. Kenapa? Tuhan take care. Tuhan benar-benar menepati janji. Aku akan memelihara kamu. Enggak sampai kelaparan. Itu yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Hari ini saya cuma ingin sharing ini. Deklarasikan. Berdiri di atas perjanjian Tuhan. Amin saudara. Berdiri di atas perjanjian. Cukup nangisi Tuhan, nasibku kok susah gini, Tuhan kok kayak gini, kok keadaan gini. Berhenti Bapak Ibu, ingetan semua janji yang Tuhan sudah pernah berikan. Iblis itu membuat kita lupa. Karena itu kunci kemenangan saudara dan saya. Janji yang Tuhan sudah berikan itu kunci kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin batalkan, Tuhan akan nepatin. Tapi saudara dan saya perlu berjalan melangkah untuk memutar kunci itu masuk no bolongan ini. Kunci puteren, lakukan. Amin saudara. Apapun janji yang Tuhan berikan soal anak-anak, kalau Tuhan pernah berjanji, aku akan memulihkan anakmu. Mulai deklarasi Bapak Ibu, mulai berdiri di atas covenant Tuhan, mulai berdiri di atas perjanjian Tuhan. Dan saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak teman-teman yang saya waktu bagi tips ini, mereka melakukan dan mereka mengalami breakthrough. Mulai deklarkan standing on the covenant, berdiri di atas covenant saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, saya berdoa, lakukan, dan terima mujizat dari Tuhan. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur, biar firman-Mu dimeteraikan. Dan aku berdoa memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan Zoom Galilea ini. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, biar mereka berdiri di atas firman, mereka berdiri di atas perjanjian dengan Tuhan, dan hamba-Mu percaya mereka akan melihat breakthrough, mereka akan melihat keajaiban, mereka akan melihat mujizat yang luar biasa akan terjadi. Aku memberkati mereka, biar sungguh damai sejahtera-Mu mengalir buat mereka, damai sejahtera-Mu mengalir buat mereka. Terima kasih Bapa, aku memberkati semua yang hadir di Zoom, berkat yang terbaik turun dari surga, dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka kuat, menang sampai akhir, finish strong Tuhan, dan mereka bukan survive, tapi mereka benar-benar excellent, diberkati secara luar biasa. Biar damai sejahtera berkat melimpah dari surga turun atas mereka, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang pengen tergabung dalam grup Galilea Ministry, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di layar. Bapak Ibu bisa screenshot, bisa menghubungi Bu Maria, bisa menghubungi Pastor Doni Tatimu, bisa menghubungi juga Pastor Paul Heri. Bisa ditayangkan nomornya. Oke. Nah ini nomornya, Bapak Ibu bisa menghubungi, bisa WA siapapun dengan nama siapa, ingin gabung silahkan WA nomor 3 orang ini. Juga Bapak Ibu terima kasih buat setiap taburan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik berupa dukungan-dukungan buat persekutuan doa Galilea melalui taburan Bapak Ibu yang diberikan banyak mendukung perkembangan persekutuan doa Galilea Ministry ini. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan baik melalui transfer ataupun langsung, kalau transfer bisa melalui BCA 130005191 atas nama Lani W. Beliau adalah bendahara persekutuan doa Galilea Ministry. Baik itu saja, terima kasih buat setiap partisipasi yang Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah
pagi hari ini dan doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Maria. To God be the glory, to God be the glory. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu yang begitu manis. Bukan saja di tempat ini Tuhan kami rasakan, tapi kami percaya Tuhan, di setiap tempat dimanapun Tuhan, ada umat-Mu yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang begitu nyata, Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu daripada kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga Engkau berikan Yesus kepada setiap kami. Kami bukan lagi Tuhan milik dunia ini, kami milik Engkau Yesus. Karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu. Engkau sudah membayar kami dengan nyawa-Mu. Kami milik Yesus Kristus. Kami milik Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau saja yang pegang kendali hidup kami. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami mempunyai Bapa yang luar biasa. Kami memiliki Bapa yang dahsyat. Kami percaya hidup kami bukan biasa-biasa. Tapi hidup kami Tuhan yang melekat dengan Engkau. Yang sungguh-sungguh Tuhan punya kerinduan, yang haus dan lapar akan Engkau. Yang sungguh-sungguh memiliki waktu yang indah bersama dengan Engkau. Kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang. Bukan masa depan yang biasa-biasa. Kami dibedakan Tuhan dari dunia ini. Sebab Tuhan Engkau beserta kami. Immanuel. Kami mau berdoa ya Tuhan. Setiap kali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau datang dengan menghormati Engkau. Kami mau datang dengan rasa syukur dan terima kasih kami. Setiap sel kami Tuhan. Setiap nafas kami. Setiap langkah kami. Kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau beserta dengan kami. Janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tapi Tuhan janji-Mu di dalam Yosua katakan Engkau Tuhan akan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Tuhan Engkau akan mengasihi setiap kami. Juga bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Ada di hati-Mu. Ada di matamu. Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia diselamatkan. Indonesia indah. Indonesia Tuhan makmur. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini. Tapi Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap pegang kendali hidup kami. Langkah-langkah kami Tuhan ada di dalam Tuhan anugerah-Mu. Kami mau angkat tangan Tuhan. Terima berkat-Mu Tuhan. Engkau menyinari kami Tuhan dengan wajah-Mu. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap kami. Jasmani, rohani, keuangan, hubungan, pekerjaan, pelayanan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami Tuhan diperkenan oleh Engkau Tuhan. Engkau menyertai kami. Maka setiap kami apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. To God be the glory. To God be the glory. Engkau dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat-Mu yang melimpah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji-Mu digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Amin, amin, amin.